Oke, pada episode pertama kali ini kita akan membahas tentang sepak bola. Nah, berhubung pada kali ini kita akan membahas tentang sepak bola, gue gak bakal sendirian. Gue bakal ditemenin sama teman gue di ekonomi syariah juga, yaitu Rizky. Oke, selamat datang Rizky. Makasih banget nih Jis sudah diundang ke acara podcast ya ekonomi syariah nih ya. Yoi. Dari apa? Dari program kerja himpunan kita. Oh gitu. Nah, Oke. di divisi non akademik. Wis mantap. Yoi. Seneng banget nih gue diundang. Oke. Ki, apa kabar lu Ki? Alhamdulillah baik Jis. Lu gimana, aman? Aman. Gimana rasanya kuliah online udah setahun lebih? Udah gabut Iya sih. udah kangen lah kuliah offline lagi kan. Semoga semester depan lah ya. Yoi. Bisa. Ya, jadi teman-teman, ini adalah teman gua Rizky. Sebelum boleh perkenalan lu Ki, Oke. buat biar pada tahu nih teman-teman kita. Siap. Oke. Kenalan ya. Nama gue Rizky Syalan Pratama. Gue mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2018 UPN Veteran Jakarta. Sekarang semester 6 nih barengan sama Ajis juga. Yoi. Dulu FYI juga nih gue dari SMA sama Ajis, ya nggak? Yoi. Kita main bola bareng, turnamen bareng, sampai kalah bareng juga ya. Yoi, gue inget banget pada SMA itu ada turnamen namanya Liga Pelajar Indonesia. Nah, waktu itu gue masih kelas 1 atau kelas 10. Di situ gue mencetak gol yang sangat indah lah. Kayak Iniesta ya, Yo, kontrol dulu langsung di dari syuting. kontrol dada, bola setengah ngambang, kita syuting kan. Iya. Yoi. Sekarang masih bisa nggak kayak gitu? Sekarang sih nggak tahu. Nah, Ki, berhubung pada kali ini kita bakal bahas tentang sepak bola nih. Gue pengen tanya nih. Kenapa? Sejak kapan sih lu suka sama sepak bola? Kalau ngobrolin main bola ya, pertama tuh gue cerita dari awal dulu nih berarti ya. Oke. Dari awal dulu, gue dulu tuh waktu TK anak rumahan banget gitu. Terus orang tua gue kayak pengen deh anaknya biar nggak di rumah, akhirnya di apa masukin SSB lah tuh. Cuma awalnya ingetnya cuma buat apa namanya main-main doang gitu asal anaknya nggak di rumah ya kan. Iya. Jadi dimasukin SSB di SSB Metro daerah Kukusan. Nah, FYI aja nih buat kalian yang orang-orang Depok, ada namanya di Kukusan itu SSB Metro. Nah, berhubung gue dulu pernah juga SSB di situ, cuma masih belum kenal nih sama si Rizky. Kayak gue duluan Jis ya. Iya sih. Iya sih, gue 2007 pokoknya tuh. 2007 gue kalau nggak salah itu kelas 6 itu tahun berapa? 2011 2012 lah gue baru masuk SSB itu. Oh, gue udah pindah dari ya lanjut nih ya. Iya, boleh lanjut. Ceritanya akhirnya gue masuk lah tuh di SSB Metro. Terus lama-lama latihan wah seneng nih. Pas itu setelah lanjut 2010 kayak bokap gue kayak mikir, aduh stuck terus nih di sini, kayaknya pindah nih ke SSB yang upgrade lah ibaratnya lebih bagus. Akhirnya di 2010 gue pindah ke SSB Pelita Jaya di Sawangan. Di Sawangan. Kan juga pro dari sisi pembinaan gitu-gitu buat anak-anak kecil tuh bagus lah Pelita Jaya itu. Sering juara juga sama. Sekarang juga banyak tuh pemain-pemainnya dari jebolan Pelita di timnas atau di klub. Akhirnya gue dipindahin ke situ. Mulai banyak lah pengalaman di Pelita Jaya itu. Yang ngasih gue pengalaman banyak lah. Gue di sana Pelita Jaya sampai umur 17. Pas iya waktu 17 kayak akhirnya lebih fokus ke sekolah dulu deh. Gitu, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, jadi si Rizky ini tuh udah suka bola nih dari 2007. Kalau gue sih suka bola dari sama 2007 karena sering diajak nonton bola kan sama abang, sama bokap. Nah, kalau boleh tahu nih Ki, posisi lu di sepak bola ini apa sih Ki? Wah, gue kiper. Wah, Tapi waktu pas di Metro, setahun pertama tuh nggak kiper, striker karena dulu anak mami tuh nggak bisa lari, nggak bisa apa. Akhirnya kiper, keterusan kiper sampai sekarang nih masih main-main ya sampai sekarang lah. Kiper terus lah gitu. Jadi di posisi kiper nih. Iya. Jadi kalau gua di SSB itu pernah jadi back, pernah jadi gelandang juga, pernah jadi striker. Nah, tapi kalau kiper belum pernah. Kalau gue nggak pernah pindah-pindah deh, udah habis kiper dah, sampai sekarang kiper terus dah. Nah, untuk saat ini, untuk terakhir gue main bola lah, posisi yang tetap nih buat gue yaitu gelandang. Karena gelandang itu gimana ya, kalau di sepak bola
harus pinter gitu loh, harus punya visi kan, jadi itu menantang banget lah buat gua, cocok lah sama gua gitu. Tapi lu gelandang juga bisa bikin gol. Ingat gak waktu Nah. terakhir kita di apa Liga Mahasiswa? CSL. CSL. Nah, CSL. Berapa kali Ajis bisa bikin gol keren. Kadang Yoi. gol-gol penentu menit terakhir bisa bikin gol 1-0 menang UPN gitu. Jangan gitu, jadi terbang kan nih. Nah, ini berhubung lu kiper nih. Pemain favorit lu siapa sih? Favorit lu sih. Nah, gitu. Kan. Pemain favorit dari di luar negeri apa di Indonesia nih? Indo dulu lah yang dekat. Indonesia gua ada sepanjang ini ada 2 lah. Tapi kalau dari kiper ya, kalau kiper gua demen sama Andri Tani sama Adiksi Lenzivio. Berarti dua-duanya kiper Persija tuh Persija, ya. iya. Reject banget nih dia. Iya parah Persija. Gue Persija gitu. Oke, ya lanjut lagi. Kalau di luar negeri yang pasti Dean Henderson. Dean Henderson. MU. Lagi naik-naiknya dan sekarang tuh dipasang line up mulu. Berhubung kiper pertamanya si De Gea abis lahiran kan tuh istrinya, jadi Dean lagi dikasih kesempatan nih buat main. Nah, Panggil timnas juga ya kemarin. nah Terakhir iya timnas buat Inggris. international break besok nih Dean Henderson nih main di timnas, dipanggil. Oke Ki, kan tadi udah lu sebutin nih pemain favorit lu siapa? Kalau boleh tahu kenapa sih alasannya lu suka sama pemain itu? Kalau pertama Andri Tani nih ya. Andri Tani tuh dari postur kan bagus, refleksnya juga bagus lah. Terus dia juga kapten kan di Persija. Kayak dia punya apa ya? Jiwa pemimpinnya tuh dapat banget gitu loh. Kalau Adiksi itu karena dia tuh kan walaupun bukan kiper pertama, tapi ketika dia dipasang jadi kiper pertama tuh selalu nggak ngecewain lah ya, kayak seimbang gitu sama kayak si Andri Tani kurang lebih gitu. Kalau di luar negeri Dean Henderson ya kurang lebih sama kayak Adiksi, karena ketika Dean dikasih kesempatan sering main bagus gitu loh. Jadi pelan-pelan, jadi kayak di satu tim itu nggak ada gap lah antara kiper pertama dan kiper kedua gitu. Bagus sih kalau menurut gua. Kadang itu juga jadi motivasi buat gua lah kalau main gitu. Nah kan karena di sepak bola itu kan kiper cuma boleh satu ya kan yang dimainin. Nah otomatis kan pasti ada cadangan tuh. Nah mau nggak mau nih pemain cadangannya itulah kualitasnya harus sama lah sama pemain utamanya itu. Iya bener kayak gitu sih. Nah kalau gue boleh tahu nih Ki, lu lebih prefer sepak bola Indonesia apa luar Ki? Kalau ngomong jujur memang sepak bola Indonesia menurut gua masih jauh ketinggalan lah. Benar. Dari sisi pembinaan, dari sisi kayak fasilitas klub kan. Kalau jangan jauh-jauh deh, kalau di Malaysia kita lihat Johor Darul Takzim tuh, JDT, dia punya training ground sendiri, pokoknya udah menuju profesional banget lah. Apalagi klub-klub Liga Thailand di Liga 2-nya pun, kasta keduanya ya, kalau itu juga udah mengarah ke sana gitu, mengarah ke profesional. Sedangkan di Indonesia masih ya sekitar beberapa puluh tahun terakhir tuh masalahnya masih sama, kayak seluruh lapangan masih kurang bagus atau masih faktor-faktor yang inilah sarana prasarananya lah masih jauh. Nih jadi kualitas pembinaannya juga masih. Tapi kalau menurut gua di Indonesia ini sekarang juga udah mulai berkembang nih. Kemarin kan sebelum itu ada Liga Pro Direct gitu ya, Pro Direct yang U16, U18 gitu kan. Terus ada Liga 1 juga kemarin, Liga 1 U16, U18 sampai U20, terus program Garuda Select gitu kan. Menurut gue sih kalau ini serius bisa bagus lah berkembangnya buat timnas juga kan. Timnas kita juga pasti kan sebagai warga Indonesia pengen melihat timnas juara di AFF atau bisa ke AFC gitu kan, atau bisa main Piala Dunia gitu. Menurut gue sih kalau soal potensi pemain ya, sebenarnya pemain di Indonesia tuh nggak kalah jauh loh sama di pemain di terutama di Asia Tenggara dulu lah. Benar sih. Di tingkat U19 saja kita timnas Indonesia itu pernah ngalahin timnas U19-nya Thailand. Nah itu kan menunjukkan bahwa potensi di Indonesia ini tidak kalah jauh dengan di negara-negara di Asia Tenggara ini gitu. Tapi biasanya ketika udah masuk usia senior tuh mulai hilang gitu. Itulah pembelajaran kita bagaimana cara membina anak muda agar dapat mempunyai mental juara. Nggak star syndrome lah. Itu star syndrome yang terutama lah. Usia tersenior tetap bisa berprestasi gitu sih. Benar. Kalau tanggapan lu tentang sepak bola di luar gimana? Kalau di luar tuh kita lihat Eropa lah ya.
Kayak gue demen banget sama Manchester United Liga Inggris kan udah jauh lah kualitasnya sama di sini. Mungkin dari Indonesia juga bisa belajar tentang apa namanya, gimana sih ngebangun sepak bola yang lebih maju. Industri kan sepak bola itu kan bukan bicara cuma orang olahraga doang. Sepak bola itu kan industri kan, ada sponsor gitu-gitu kan. Ada di belakang layar. Iya, ada teknologi yang namanya VAR ya kan. Mungkin bisa diterapkan di Indonesia, bisa jadi kan kayak kan biasa kan di Indonesia suka ribut wasit nih kayak gimana gitu kan. Mungkin bisa diterapkan di sini. Banyak lah yang mungkin dari sepak bola Indonesia itu bisa dipelajari, apa dari luar itu bisa dipelajari sama sepak bola di Indonesia gitu sih. Wah, bener banget nih. Emang kalau soal kualitas, kalau ngomongin soal kualitas, sarana prasarana, bagaimana mengelola suatu klub di Eropa sama di Indo itu masih jauh lah. Bahkan kita mungkin mesti beberapa puluh tahun lagi untuk bisa menyamakan level kita sama di klub di Eropa itu. Tapi sekarang sih alhamdulillahnya gue lihat di Indonesia juga perkembangannya udah mulai bagus. Kan gue emang mantap banget nih sepak bola Indonesia. Kayak Bali United, terus Persija, Persib juga mulai tuh ngebangun kayak dari pembinaan dari usia muda atau dari kualitas lapangan apa training, terus dari stadion. Benar. Terus kalau gue lihat khususnya di Bali United juga tuh jadi industri gitu loh. Di stadionnya dia bisa punya megastore, dia bisa punya restoran kayak gitu sih. Bagus sih kalau kata gue demi industri sepak bola di Indonesia ini, kurang lebih gitu Jis. Kan apalagi kan sekarang lagi pandemi nih ya. Nggak cuma di Indonesia aja, di luar pun klub-klub lagi mengalami krisis keuangan gitu. Nah untuk itu gue pengen tanya lagi nih Ki. Boleh. Suka duka lu selama ini berkarir main bola apa sih Ki? Kalau sukanya banyak ya. Kalau dulu dari kecil tuh gue pernah juara di salah satu turnamen. Akhirnya dari gelar juaranya itu gue bisa masuk ke SMP. Jadi lewat jalur prestasi gitu SMP. Terus pas pokoknya main bola gue bisa kemana-mana, kan bisa kenal orang-orang. Dulu teman-teman kecil gue nih yang bareng sekarang di tim nasional, di tim Liga 1. Gue sih di sini. Oke Ki, jadi gue juga pengen tahu nih pengalaman lu sejak 2007 nih, lu udah pernah main di mana aja, udah mengikuti turnamen apa aja. Jadi gitu Ki, boleh di-share ke teman-teman kita. Waduh, kalau dari 2007 sampai sekarang banyak banget ya. Yang mungkin gue inget yang agak besar aja mungkin turnamennya. Iya, benar-benar. Gue pernah, kalau dulu anak SSB tuh bilangnya kalau belum main Liga Danon belum ini tuh belum anak SSB tuh. Iya kan Liga Danon Nation Cup. Iya, gue pernah main Liga Danon juga sama Pelita Jaya. Terus Liga apalagi, wah banyak banget. Liga PSSI gue pernah. Terus gue pernah di Liga Asia turnamen Asia Junior itu deh di JIS. Jadi kayak lawannya juga lumayan ada bule-bule gitu. Itu juga gue pernah di 2014. Terus sama lu 2016 SMA Liga Pelajar tuh di Depok, gengsi juga tuh di Stadion Merpati mainnya. Kayak antar SMA SMP se-Kota Depok lah. Di turnamen gitu kan, antar sekolah itu juga lumayan bersih, gengsi, supporternya rame. Iya kan. Habis itu banyak lah, mungkin yang paling besar terakhir di liga itu ya CSL di kampus. Iya di kampus kita main bareng. Juga gue main bareng juga nih sama Majis. Kita main bareng terus dari SMA nih sampai sekarang. Iya. Nah Ki, kan dari banyaknya pengalaman lu udah bermain di mana, main lawan siapa, menurut lu ada nggak sih pertandingan yang paling lu ingat gitu? Apa sih itu pertandingan apa, di mana? Oh ada, kalau itu ini sama lu juga. Waduh, sama gue mulu deh. Di 2016 lu inget gak pertandingan pertama LPI itu kita 2016 ya yang lawan SMA 13. Jadi itu kan main habis hujan kan, wah. Terus main 0-0 lah tuh. Gue juga di game itu main lagi bagus lah. Walaupun ngedon supporternya banyak banget dari sekolah gue, tribun. Padahal game pertama pertandingan pertama panggung biasa. Habis itu adu penalti dong. Wah, gila deg-degan banget game pertama adu penalti. Terus ya udah gue pasrah. Habis itu tendangan pertama gue tepis. Terus lanjut, pokoknya 3 tendangan itu tendangan penalti gue tepis semua. Tapi dari kita kalau nggak salah juga nggak ada yang masuk ya, kalau nggak salah gitu deh pokoknya. Tapi gue masuk. Oh iya. Gue penendang keberapa ya?
Pokoknya gue masuk lah. Tendangan 3 itu apa gue masuk satu tendangan gitu. Nah, Ujungnya koin toss. tadi kita terakhir tuh ngomongin masalah koin toss ya. Yang Koin toss di apa? Pertandingan terbaik gue gitu ya. Jadi mungkin di agak review dikit. Kita di waktu di LP itu guys 2016 kan kita main seri 0-0 di pertandingan ininya babak 1 babak 2. Lanjut adu penalti gue nepis 2 tendangan. Kan dari 3 tendangan seingat gue tuh 2 tendangan. Skor sama imbang lagi akhirnya koin toss. Kalau koin toss itu kan dalam penalti itu biasanya kan koin ya. Jadi kapten sama kapten kan adu koin, yang menang bebas pilih mau pilih ya gawang apa mau milih nendang. Yang anehnya Jis, jadi ceritanya gini, lu inget kan kaptennya waktu itu Mewan. Jadi gue di samping kapten tuh, koin toss tek menang, dia milih kiper. Demi Allah dia milih kiper. Terus lu yang bener, lu milih kiper emang apa? Lu yang bener kata dia. Gue bilang gitu kan. Tapi emang iya sih, opsi buat penendang berikutnya kayaknya udah kayak inilah. Kayak anjir beban nih di gua banget kan, udah mana habis hujan, supporter rame. Terus udahlah akhirnya wah nothing tulus aja lah, tapi tetap gua masih ada nih motivasi kalau misalkan gua bisa nepis, gua bakal senang banget nih bisa ngebawa tim gua kan, penentuan banget tuh. Dan akhirnya di tendangan terakhir itu gua bisa nepis tuh, tendangan penalti terakhir, akhirnya SM kita lolos kan ke babak selanjutnya gitu sih. Kalau pengalaman paling tapi nggak bisa gue lupain sih itu. Iya sih, itu menurut gue juga gokil sih. Emang nendang penalti ya nggak segampang yang kita lihat gitu loh. Buat kiper, buat yang nendang juga ya mental lah diuji banget gitu loh, kayak waduh udah ngadepin ngelihat penonton kan. Itu sih mana cuacanya lagi hujan. Kan beda kalau lagi latihan mah kan kalau nggak masuk coba lagi. Ini kan di pertandingan resmi, sistemnya knockout kan. Kalau kalah gugur, dan ditonton sama banyak penonton sama kan. Guru kepala sekolah juga ada, dan kita juga persiapannya lama sih ya. Buat turnamen itu 3 bulanan deh. Kalau kalah pertama kan wah nyesek juga ya kan. Iya, kurang lebih itu sih yang gue nggak bakal bisa lupa sampai sekarang tuh. Untung foto-fotonya masih ada. Masih lah. Foto sama fans kan juga ada. Emang kenangan dah, itu mah mantep banget. Iya bener. Nah, kan tadi udah ngomongin pengalaman lu, udah ngomongin siapa pemain favorit lu, apa posisi lu. Kita sekarang lanjut nih, suka duka lu selama bermain sepak bola ada apa aja sih, Ki? Wah, kalau suka duka nih ya, suka dulu deh pertama yang enak-enak dulu lah. Sukanya gue bisa, pertama yang paling gue inget sih gue bisa masuk sekolah dari main bola. Lewat jalur prestasi atlet gitu. Di SMP gue dapet jalur prestasi, terus gue bisa main bola kemana-mana lah, bisa kenal orang-orang, bisa kenal. Sekarang teman-teman gue juga banyak yang di tim nasional, di Liga 1 juga ada. Jadi ya lumayan lah, kayak gue bisa maksudnya pernah bareng-bareng sama mereka gitu. Kalau masalah sukanya sih banyak. Kalau masalah duka nih, gue baru cedera, jadi cerita nggak apa-apa nih, panjang gini cerita aja nggak apa nih, share aja buat ke teman-teman yang sedang. Ini juga buat pelajaran juga nih buat teman-teman. Gue mau disclaimer dulu. Jadi teman-teman kalau nanti misalkan olahraga cedera, jangan, kalau bisa jangan diurut, mending dibawa ke fisioterapi atau ke dokter dikontrol. Karena gini Jis, lu inget kan pertandingan terakhir kita di CSL 2019? Itu bulan Desember akhir kita main lawan APP kan. Gue main. Jadi posisinya babak pertama itu tendangan bebas, gue lompat, pas numpu tuh kaki gue kayak berasa udah numpu tapi belum kan. Akhirnya gue pas numpu, waduh nggak bisa gerak tuh. Gini posisi kayak ini, otot lutut gue kayak gini, iya nggak bisa ketarik gitu. Gue diganti kan, akhirnya gue diganti. Setelah itu nggak bisa gerak kan, sampai pulang kaki gue nggak bisa gerak. Dan besoknya gue urut sembuh, maksudnya nggak sakit kan. Dan abis itu kan akhir tahun off tuh gue main bola, emang nggak ada liga, nggak ada turnamen lagi kan. Gue nggak main bola. Januari gue cuma latihan nge-gym. Gue nge-gym, akhirnya Februari gue main di turnamen di daerah Sawangan. Itu dari cedera itu gue main bola kan. Dan pas main bola lagi tuh di Februari itu, awal Februari 2020, baru 20 menit gue nggak keserang kan. Baru sekali gue lari,
tiba-tiba kaki gue kayak gini nih, gimana ya posisinya, nggak bisa gerak gitu, nggak bisa gerak. Wah ini kenapa nih, apa ini bekas cedera gue yang kemarin kan? Oh enggak, sorry, jadi setelah cedera yang kemarin di 2019 itu gue diurut, ya kan, diurut udah sembuh kan, terus gue main lagi dan itu nggak bisa gerak kayak gini. Itu dikatakan sembuh itu kata dokter atau Enggak, kata siapa? karena udah ngerasa nggak sakit aja. Oh. Akhirnya gue main lagi di 2020 itu cedera nggak bisa gerak, langsung lah gue takut kan kenapa nih, nggak berani urut. Gue bawa ke dokter, diminta MRI. Pas di MRI diagnosanya itu ACL meniscus grade 3, yang dimana cedera itu harus dioperasi. Jadi kondisi kan lutut nih, lutut itu ada otot ACL sama meniscus itu robek, dan itu harus dioperasi. Dan gue sampai 3 kali ganti dokter supaya ada yang rekomen gue operasi. Akhirnya gue ketemu salah satu dokter tim nasional, dikenalin sama temen gue dari timnas 23, Muhammad Riyandi. Itu seangkatan sama gue kan di SSB. Gue dikenalin ke satu dokter. Akhirnya dia bilang, oh ini masih bisa di latihan di fisioterapi beberapa bulan. Akhirnya gue dibawa ke fisio di Royal Sport Medicine Center di Sunter tuh. Akhirnya gue di situ recovery, sembuh di bulan Agustus 2020 gue bisa main. Salahnya gue nggak di maintain gitu. Ketika udah sembuh gue ngerasa sembuh kan. Pas bulan Desember kemarin kambuh lagi. Nah, kambuh lagi. Habis itu sampai sekarang gue belum main lagi gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau udah kena cedera gitu harus ditangani sama orang yang tepat ya, sama ahli lah ya. Iya gitu. Itulah pentingnya edukasi tentang cedera-cedera, bahwa yang cedera yang menurut kita yang udah sembuh gitu kan belum tentu, kalau belum dicek sama yang ahli itu benar. belum tentu itu sembuh gitu loh. Makanya perlu banget lah edukasi tentang itu. Iya, karena mungkin cedera-cedera di Indonesia juga kadang teman-teman gue juga masih banyak ya kayak cedera urut. Kalau setelah pengalaman itu gue nggak berani sih, maksudnya agak gimana ya, mending gue ke fisio gitu kan, karena mereka juga punya alatnya sendiri, terus mereka punya ilmu di bidangnya, kurang lebih gitu sih. Dukanya sampai sekarang masih nyesek nih, belum bisa main bola lagi. Begitu nggak murah lah ya. Itu cedera yang menurut para pemain tuh bisa disebut yang cedera matiin karir orang. Iya, bisa merusak karir. Kalau pemain-pemain udah kena ACL atau meniscus tuh biasa udah hilang karirnya. Gitu Jis. Nah selanjutnya nih Ki, apa harapan terbesar lu untuk diri lu sendiri, atau untuk karena kita sekarang ngomongin sepak bola, apa yang lu harapkan tentang sepak bola Indonesia atau apapun itu? Kalau pertama buat diri sendiri dulu kali ya. Buat diri sendiri dulu, yang pasti gue lagi recovery juga nih kan lutut gue pengen bisa main bola lagi lah. Maksudnya nggak usah yang fokus main serius dulu, yang penting gue bisa main fun dulu gitu kan, bisa lari pelan-pelan, bisa cepat recovery lah, dan bisa ini sih lulus kuliah cepat tepat waktu. Amin. Saya juga mau itu mah. Iya kan, kayaknya pengen buru-buru lulus aja deh. Iya kan. Terus kalau apa tadi satu lagi? Harapan lu tentang persepak bolaan dah. Sepak bola Indonesia semoga makin maju, terus makin banyak atlet-atlet yang baru yang bagus. Terus bisa minimal juara AFF dulu deh gitu kan, yang deket, maksudnya yang paling inilah. Semoga apalagi ya, klub-klubnya bisa makin berkembang, meninggalkan tradisi-tradisi yang lama gitu, yang kayak masih kayak zaman-zaman dulu lah. Sama mungkin nggak ada ini sih mafia kayak gitu-gitu lah ya. Bersihin yang kotor-kotor. Iya, supaya sepak bola Indonesia bisa makin maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu Jis. Kalau dari gue sih. Nah, gila udah berapa lama kita ngobrol Ki, gila nggak berasa nih. Iya sih. Dari tadi terang sekarang gelap kan. Iya. Jadi itu aja Ki menurut gue Ki yang pengen gue tanyain buat lu nih. Thank you banget lu udah hadir nih ke Kastomik ya. Iya, nggak apa-apa Jis, sama-sama juga nih. Gue udah diundang nih sama teman-teman dari HMJ Ekonomi Syariah. Oke, dia semoga karir Rizky semakin
naik terus. Amin. Sehat selalu karena lagi pandemi gini kan. Iya bener. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Hima Ekonomi Syariah UPNVJ, dan juga follow Spotify Hima XR UPNVJ. Jika kalian kepo sama kita nih, bisa follow IG gua @azizpermana, A-nya 2 tuh di belakang, dan IG gua @rizkysp12 RIZKY SP12. oke, sampai bertemu di konten customik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.